Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Senang bisa ketemu lagi dengan kamu dan senang bisa mengajari kamu lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, kita mulai. Sebelum memfaktorkan, mari kita lihat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut. Yang biasa kita kenal adalah persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini nilai A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Dengan syarat nilai A-nya, ini yang nempel dengan X kuadrat, A-nya jangan 0. Artinya A tidak boleh 0. Kenapa? Karena apabila nilai A ini 0, tentu otomatis 0 dikali X kuadrat hasilnya 0. Sehingga persamaan ini bukan lagi namanya persamaan kuadrat, tapi persamaan linier. Oleh karena itulah nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu sudah menjadi syaratnya. Oke, kalau sudah kenal, kita lihat bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Ada beberapa bentuk nanti yang akan Ibu contohkan kepada kamu ya. Yang pertama, jika nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat nih, jika nilai A-nya sama dengan 1. Seperti apa contohnya? Ibu kasih contoh ini. X kuadrat dikurang 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya sama dengan 1. Bagaimana cara memfaktorkannya? Maka kamu perhatikan, kita buka dulu kurungnya 2. Nah, setelah itu apa yang kita perhatikan? Kamu perhatikan yang bagian depan. Bagian depannya kan X kuadrat. Maka kita ubah menjadi nilai di depannya X kali X. Kenapa? Karena kalau X kali X kan hasilnya X kuadrat. Jadi sama dengan di atas. Kemudian yang kita perhatikan bagian belakang. Bagian belakangnya adalah 6. Maka kita akan cari perkaliannya di sini untuk yang di belakang ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 6. Itu kita cari faktor dari bilangan 6. Jadi faktor bilangan 6 apa-apa saja. Bisa 1 kali 6 dan bisa juga 2 kali 3. Cuma masalahnya yang mana satu yang akan kita pakai untuk di sini? Apakah 1 kali 6 atau 2 kali 3? Nah, untuk memilih ini kita perhatikan bagian tengah, yaitu nilai B-nya. Kita perhatikan di sini nilai B-nya adalah angka 7. Nah, kemungkinan yang benar itu adalah 16. Kenapa? Apabila ditambah 1 dan 6 bisa menghasilkan angka 7. Sedangkan kalau 2 dan 3 kalau dijumlahkan masih 5. Jadi kita bisa lebih menggunakan ke 1 kali 6. Ya, untuk ini supaya hasilnya 7 ya. Jadi kita pakailah faktor dari 1 kali 6. Kita letakkan sini 1 dan 6 ya, kita letakkan 1, 6. Gitu. Kalau letaknya terbalik Bu, di sini 6, di sini 1 boleh. Ya, boleh. Nah, sekarang tergantung positif negatifnya. Di sini untuk tanda ya. Jadi, bagaimana meletakkan tandanya positif negatifnya? Kita perhatikan di tengah hasilnya kan minus 7. Nah, supaya hasilnya 1 dan 6 ini bisa menghasilkan minus 7, dan apabila dikalikan hasilnya positif 6, maka tanda yang cocok di sini adalah min 1, di sini min lagi. Karena kalau min 1 dijumlahkan dengan min 6, hasilnya cocok minus 7. Dan apabila minus 1 dikali dengan minus 6, hasilnya juga cocok dengan positif 6 yang bagian belakang. Begitu ya. Jadi semua cocok dia. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, kita pemilihannya 16 karena apabila dikali min 1 dikali min 6, hasilnya sama dengan positif 6. Dan apabila ditambah min 1 ditambah min 6, hasilnya cocok dengan min 7. Begitu ya.
Ini adalah faktor dari X kuadrat kurang 7X ditambah 6. Nah, cara pemfaktoran ini sangat berguna sekali pada saat kamu mengerjakan soal limit nantinya ya, pada pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita faktor, jika kita ingin mencari hasil atau mencari nilai X-nya, maka kita ambil dari sini. Di sini ada 2X, maka ada 2 himpunan penyelesaiannya. Untuk yang pertama, X dikurang 1, nilainya sama dengan 0, maka didapat nilai X-nya sama dengan 1. Karena min 1 yang sebelah sini pindah ruas ke kanan, jadi nilai X-nya adalah 1 untuk yang X kurang 1. Nah, X kedua adalah X kurang 6 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 6. Karena di sini min 6 pindah ruas jadi positif 6. Maka himpunan penyelesaian dari faktor ini adalah 1 dan 6. Oke, itu cara yang bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk yang kedua dengan nilai A-nya besar dari 1. Nah, seperti apa contoh persamaannya kita lihat. Ya, 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15 sama dengan 0. Di sini nampak kalau nilai A-nya besar dari 1. Di sini ada 2 ya. Jadi A-nya besar dari 1. Bagaimana cara memfaktorkannya? Tidak jauh berbeda dengan yang di atas. Tetap kita buka kurung 2. Dan kita juga harus merubah bentuknya tapi nilai tetap sama seperti di atas. Nah, kita lihat yang pertama di sini kan 2X kuadrat. Supaya sama dengan di atas, maka kita buat perkaliannya di sini 2X dikali tentu dengan X. Ya, 2X dikali X. Hasilnya akan sama dengan 2X kuadrat. Begitu juga dengan 15. Berapa kali berapa yang hasilnya nanti 15. Tentu kita cari faktor dari 15. Jadi 15 ini kita cari faktornya. Faktor dari 15, 1 kali 15 dan 3 kali 5. Ada 2 kemungkinan. Cuma yang mana yang akan kita pilih, kita juga mengacu kepada yang tengah. Di sini adalah 7. Agak sedikit berbeda dengan yang di atas. Kalau yang tadi itu bisa dijumlahkan ketahuan 7-nya ya. Ini kalau di sini kalau kita jumlahkan kan 16. Kalau ini dijumlahkan 8. Sedangkan di sini 7. Nah, kalau yang seperti ini untuk A yang besar dari 2 itu kita mengalihkannya ini ya 2X ini kita kalikan dengan yang bagian belakang. Kemudian yang di tengah kita kalikan dengan yang di tengah. Begitu caranya. Jadi untuk menghasilkan 7 ini, bilangan yang akan kita cari pengisi di belakang ini, apabila yang di depan dikali di belakang, kemudian dikurangi atau dijumlahkan dengan yang di tengah ini. Jadi kemungkinan yang benar adalah 35. Kita coba masukkan nilainya ya untuk ini, untuk 35. Kita lihat di sini kita letakkan 3, di sini 5. Nah, coba kita kalikan. Kalau 2X dikali dengan 5, itu hasilnya adalah 10X. Sedangkan 3 dikali dengan X, 3X. Nah, ini bisa menghasilkan 7. Apabila apa? Apabila dikurang. 10X dikurang dengan 3X. Jadi, supaya 3X ini menjadi kurang, tentu kita kasih tanda di sini minus. Ya, sedangkan di sini plus. Nah, kalau 2X dikali plus 5, itu kan hasilnya positif 10X. Sedangkan kalau minus 3 dikali X kan hasilnya min 3. Apabila dijumlah, hasilnya pasti positif 7X. Dan apabila min 3 ini kita kali dengan positif 5, otomatis hasilnya minus 15. Jadi cocok dia. Ya, ini khusus untuk yang A-nya besar dari 1. Ya, kalau yang tadi bisa langsung. Ya, min 1 ditambah min 6, min 7 langsung. Kalau dikali hasilnya positif 6. Nah, kalau di sini itu harus mengalihkan bagian depan karena dia ada angka 2. Maka yang 2 ini kalikan dengan yang belakang. Yang di tengah kalikan dengan di tengah. Sehingga ini baru kita jumlah.
baru dia bisa menghasilkan nilai B. Dan untuk yang belakang tetap dikali, min 3 dikali positif 5 tetap dia hasilnya minus 15. Jadi cocok dia sama. Ini jadi faktor dari 2x kuadrat ditambah 7x kurang 15 adalah ini. 2x kurang 3 dikali dengan x tambah 5. Untuk hasil, sama seperti tadi. 2x dikurang 3 sama dengan 0. Untuk menentukan x yang pertama, 2x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 3 per 2. 3 per 2 kita peroleh dari, ini kan min 3 nih, jadi pindah ruas jadi positif 3. Sedangkan ini perkalian, pindah ruas jadi bagi, jadi 3 per 2. Untuk x yang kedua adalah x ditambah 5 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai x-nya negatif 5. Oke, itu sudah dua bentuk soal. Yang ketiga, jika b-nya sama dengan 0. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Ya, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat juga, cuman nilai b-nya 0. Yang ada cuma nilai a1 dan nilai c-nya minus 9. Nah, bagaimana memfaktorkannya? Sama seperti tadi, kita buka kurung 2. Khusus kalau yang b-nya 0 itu kita cuma mengalihkan bagian depan dan yang belakang. Jadi yang kita perhitungkan adalah depan dan belakangnya, karena nilai b kosong kan. Jadi di sini kita lihat untuk x kuadrat itu x kali x. Jadi udah sama dia tuh. X kuadrat jadinya. Kemudian 9. 9 ini kan bilangan kuadrat. Jadi kita supaya menghasilkan 9 berarti bilangan kuadratnya 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Nah, jadi kalau di sininya 4 berarti 2 kali 2. Kita ambil yang bilangan kuadratnya saja. Kalau 16, 4 kali 4 berarti gitu ya. Jadi nampak di sini 3 kali 3. Nah, supaya nilai B-nya itu 0, ya, berarti tandanya harus positif negatif. Supaya dia hasilnya 0. Jadi di sini min, di sini plus. Atau di sininya plus, di sininya min boleh, Bu? Boleh. Karena dia apabila dikali ini ya, x dikali dengan 3 kan positif 3, dikurangi 3 kan 0 dia gitu. Kenapa kita tidak pakai faktor 1 kali 9, kan juga sama hasilnya 9. Karena dia kan kalau 1 dengan 9 yang kita pakai, tentu nilai tengahnya tidak 0. Sementara di persamaan kan B-nya kosong. Jadi makanya yang kita pakai itu adalah 3 dengan 3, bilangan kuadrat, supaya apa? Selisihnya nanti bisa 0. Oke? Nah, ini faktor kalau nilai B-nya 0. Nah, untuk hasil, maka yang pertama, X yang pertama adalah 3. X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. Untuk yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah minus 3. Oke, dah 3 bentuk. Terakhir, bentuk yang keempat, apabila C-nya sama dengan 0. Seperti apa bentuk persamaannya? Kita lihat persamaan kuadratnya. 4x kuadrat ditambah 12x. Nah, di sini yang ada kan nilai A dan B saja. Nilai C-nya 0, tidak ada ya nilai C-nya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kalau cara memfaktorkan seperti yang persamaannya C-nya sama dengan 0, itu harus ada yang kita tarik keluar, berarti tanda kurungnya cuma 1. Ya, faktor bersamanya. Kita lihat angka 4 dan 12, faktor bersama yang sama gitu antara 4 dan 12 apa? Tentu angka 4. Sedangkan di sini x kuadrat dan x itu bisa yang faktor bersamanya adalah x saja. Jadi bisa ditarik keluar itu 4. Jadi 4x. Jadi angka 4 dan x yang kita tarik keluar. Jadi faktor perkaliannya ya yang kita tarik keluar 4x. Nah, kemudian untuk mengisi yang di dalam kurung, itu kita sesuaikan aja dengan di atas. Kita ambil nih 4x kali berapa yang hasilnya sama dengan 4x kuadrat. Tentu jawabannya x. Ya kan? Kemudian
di sini 4x kali berapa yang hasilnya positif 12x? Tentu jawabannya positif 3. Ya kan? 4x kali positif 3 kan 12x. Jadi cocok dia. Jadi ini bentuk faktor dari persamaan kuadrat yang keempat apabila nilai C-nya 0. Ya, Ibu ulangi lagi. Kita ambil 4 dan 12. Faktor bersamanya yang berapa yang bisa kita tarik keluar antara 4 dan 12? Tentu angka 4. Ini dia. Kemudian kalau X kuadrat dengan X, faktor bersamanya yang bisa kita tarik keluar adalah X. Ya. Nah, kalau sudah berarti tinggal, ya kita Ibu ulangi lagi. Kalau sudah dapat faktor bersamanya, kita tarik keluar 4x. Nah, supaya dia sama dengan di atas, berarti 4x ini dikali berapa supaya sama? Tentu jawabannya dikali x. Nah, untuk yang ini, yang belakang, berarti 4x dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12x. Maka jawabannya adalah 3, positif 3. Jadi 4x kalau dikali positif 3 hasilnya adalah positif 2x. Cocok dia kan? Nah, ini faktor dari yang keempat. Dan untuk hasil x yang pertama 4x sama dengan 0. Artinya x-nya sama dengan 0 dibagi 4 hasilnya 0. Nah, untuk x yang kedua x tambah 3 sama dengan 0, berarti nilai x yang kita peroleh adalah minus 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari faktor persamaan kuadrat yang keempat. Oke, begitu saja. Gampang, mudah, silakan kamu ulang-ulang lagi dan perbanyak latihan menjawab soalnya agar kamu lebih lihai dalam menjawab soal-soal persamaan kuadrat. Dan ingat, faktor ini sangat berguna sekali pada pelajaran limit. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.